No gold is not in her. She's a Balik lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan Galaxy GT 1030 2GB GDDR5. Kita bahas 1030 lagi nih guys. Si TDP dengan 30 watt dengan settingan single fan, GDDR5 64 bit dengan memori 2GB ya. Kita bisa lihat di sini nih teman-teman, untuk body ini dari VGA ini tuh dia single slot dan beda dengan tipe-tipe GT 1030 low profile lainnya. Karena ini tipenya yang bongsor seperti ini ya. Kipasnya udah mantap dan juga TDP-nya lagi-lagi 30 watt. So, nggak perlu pakai banyak basa-basi, kita langsung ke pengetesan. Ya, jadi ini adalah pengetesan dari GT 1030 dari vendor Galaxy ya. Kita bisa lihat untuk FPS yang didapat ada di 112. Sebelum itu kita lihat settingan dulu seperti biasa ya. Ini masih di 1366768, settingan di low dan semuanya off ya. Phasing juga kita off di 1368. Kita bisa lihat FPS yang didapat ada di variasi di 80, 90. Udah nyangkut. Di 90, ada di 80, tadi nyentuh 102. Ya, yang dimana ini variable udah sangat aman, dan kalau game-game seperti ini kan seperti biasanya di lock di 60 seperti itu. Dan juga ya bisa dilihat untuk suhunya adem banget di 51 derajat. Dan lagi-lagi ini salah satu VGA favorit saya karena memiliki maksimum TDP atau konsumsi daya di 30 watt seperti itu. Oke, tanpa langsung banyak omong lagi, kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Galaxy. Langsung kita cek untuk settingannya di sini 1366768 masih sama, phasing di off dan quality-nya di low semua ya. Langsung kita cek untuk FPS kita bisa seperti 40-an, 439, 40 seperti itu. Yang dimana masih oke lah, masih playable. Ini ngomong-ngomong ini Watch Dogs 2 ya, masih playable, masih oke, nggak ada masalah. Aman, lancar, jaya, nggak ada problem. Paling ya untuk FPS-nya nggak dapat di 60, mungkin kalau diturunin sedikit resolusinya bisa tuh. Tapi ya so far ini udah oke lah buat main. Dengan TDP bisa dilihat itu 28 maksimumnya, hemat listrik banget. Musuh PLN. Seperti itu. Ya FPS yang dihasilkan lumayan lah, bisa masih playable, masih nyaman untuk dimainkan karena masih di atas 40-an, 45 kayak gitu. Menurut saya masih oke lah. Kita cari satu orang itu dulu lagi. Ini dia. Oke. Gitu pengetesannya, bisa dilihat tuh 100% usage, suhu di 55. Ini mana worth it banget ya. Daripada 750 Ti yang support DirectX nya masih 12, tapi memang 1030 itu kalah di buswidth yang 64 bit ya. Tapi bisa dilihat untuk listriknya, untuk performanya ini masih oke banget lah, masih cukup banget untuk para kaum kere-hore ya,
untuk bikin rakitan-rakitan yang bisa main game-game seperti ini. E-sport sih libas ini. Oke, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Ya, ini adalah pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Galax. Untuk settingannya kita bisa lihat di sini video 1366768, VSync di off. Nah, ini AMD fidelity-nya kita sudah setting di performance ya. Kita tes ini FPS yang didapat di 25 22 dan dimana kurang nyaman ya, kurang nyaman banget. Gambarnya juga ya kurang jelas, kita nggak bisa ngeliat detail-detailnya. Gimana kalau kita tes untuk nurunin resolusinya lagi? Logiknya sih gitu ya, mungkin di 720p lebih masuk akal. Kita tes bisa dapet di 25, 27, 26 fps, tapi ya tetap masih tidak kelihatan juga seperti itu. Kalau kita turunin lagi, apakah kita bisa mendapatkan di 30 fps di 1024 pemaksaan? Enggak sih, nggak bisa lebih dari itu ya. Stuck di 29 30. Tadi sempet 30 tuh ya, tapi gini gambarnya kurang playable ya. Mungkin kalau ke tempat-tempat yang sepi bisa dapat 30 gitu. Tapi ya untuk di standar ini saya pakai monitor 1366768p ya, di sini nggak dapet sih, dia di 20-an fps, jadi ya kurang playable ya. Kalau kayak gini mah yang ada mati duluan ya guys. Oke, kita langsung ke pengetesan selanjutnya aja. Kita lanjut lagi, ini pengetesan dari GT 1030 2GB GDDR5 Galax. Untuk settingannya kita masih di sama 1366768. Untuk grafiknya kita coba setting di very low agar terlihat berapa sih FPS yang bisa didapat. FPS yang bisa didapat ada di 90, 85, 87. Playable banget ini, udah enak banget untuk game-game ya, itu kan game lama ya seperti ini. Lancar, bisa di lock di 60 fps, dan PDP nya yang itu aja 25 watt, itu bisa dilihat di atas. Nggak kena coy. Ya hilang. Oh, kalau kita ke lampu hilang ya, baru tahu. Ya, untuk pengetesannya ya seperti ini, bisa dilihat TDP nya hanya 25,5, 25,7, yang dimana ini aman banget, dan FPS nya bisa sampai 100an tuh ya, 95, 100, yang dimana aman banget. Pendinginannya dari si Galax ini sih lebih bagus ya daripada yang low profile ya. Bisa dilihat itu suhunya cuma 53, adem banget, 96% usage seperti itu. Oke. Sip, kembali lagi di pengetesan GT 1030 dari Galax 2GB GDDR5. Kita langsung pergi ke setting grafik 1366768 100% resolution scale, dan di sini kita bikin low aja ya. Oke, seperti itu. Kita di sini bisa dapat di 40 sampai 50-an fps. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk 1030 masih bisa banget jadi pilihan teman-teman carrier yang untuk main-main game seperti ini, main game-game e-sport dengan daya yang sangat rendah dan bisa dapat raw performance bagus ini gitu. Dan untuk yang tipe Galax ini dibandingkan tipe yang low profile, dia untuk suhunya tuh jauh lebih adem ya. Ini baru nyentuh 57 loh, nggak nyentuh 60 sedikit pun ya. Bisa dilihat ini lancar banget, apalagi kalau enggak sih ya, nggak bisa di lock 60 juga sih dia, karena akan di bawah 50-an biasanya. Tapi ya untuk game-game lain, mau e-sport, kayak mungkin kayak Dota 2, Valorant, mungkin itu FPS-nya bakalan
tumpah-tumpah sih, seperti itu. So sekian pengetesan dari 1030 GDDR5 dari Galax. Kita lanjut lagi. Sekian pengetesan dari Galax GT 1030 2GB GDDR5 ini. Buat teman-teman yang masih mencari VGA dengan tampilan keren tapi hemat listrik, hemat daya, dan performanya masih oke, bisa pilih Galax GT 1030 2GB GDDR5 ini. Tanpa power pin, tampilan pun masih keren dan juga masih bisa untuk lakukan editing ringan ya. Untuk kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. And Daryl Denny sign out. See you in the next video. No, it's not in her.